dijejak ana sing nyekel pateni kali dulure dhewe niku wonten sing macam-macam ya akhirnya sampai bengok-bengok ke mriki terang ayo iki Yusuf ayo iki Yusuf sing gawe mimpi ayo kok saiki njaluk tolong nang mimpi ya iki apa Pak ya Allah wong itu enggak salah nih polane tau ngerti niku lho ra'aitu ya namanya ra'aitu syamsa ya ra'aitu 11 kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin bapak kula kok ngipi bapak ngipi apa nak jare Nabi Yakub ngipi wonten 11 lentang kalih srengenge kalih bulan kok nyembah hormat teng kula bapak isih umur 12 niku bapak ikhros niki Yusuf iki arep dilakon sing hebat iki Yusuf aja kok ngomong-ngomong nang dulurmu ya kok lara ati dulurmu iku kok kono oleh ngene iki lara ati saestu warung dibuat niku ayo kan saiki njaluk tolong ngipimu ya Masya Allah le nemen niku umur 12 niku umur 12 dhewe dalam somor akhirnya rumah pagi dia orang gegem nggih wala nasubung ain tak bagaimana rumah mengkuman lor bedain rasanya tengku kerana bedongku beda sobor tapi sobor pun rosak tak yang cool tapi kena pun-punten coba pelawai bedain ini pelka kapi ini pon-ponten bola wa aru apa ada luar saya dari rumah Fa'adla dalwah terus minta nang ada tempat Nabi Yusuf hari ini pertolongan ajaib kan tetap kau dapat dan nangis senika mau perlu ini jalan ini orang jakak mau orang cereng sudah rumah kayak siapa cerengnya ada gula betul tuh ini mak berdelakan macam gontong mencorong sampean Masya Allah ampun iku umur 12 akhirnya Pak Ijual Pak Eko budak sahaya lebih dari kambing dan ajam nasibkan Eko betul Tanzania sahabat kerja Nabi Yusuf ni bertabar lagi sahabat pasar ayo sampai 9 diri ya ini coba ini kan nasib ke Nabi Yusuf akhirnya Pak Haji pembesar kaisah ning kuat petani anak baca cerita tahun yang wawu sama sekali bikin bisnis petani anak mereka kuci berenang Yusuf ni hari budak lah macam beli pas mesin malah dia ni kan di firasat hari anak hari neng kumatan neng kurobon cerdas berbijaksana berbekal adik peranan luar biasa ini sudah jangan sampai di peran ya cek sampai suruh ala korek berat mana ya pola-pola mek bisa detik Pak itu di anak akad ini dah akhirnya ngomong tak abid perempuan dewasa kira-kira umur 12 ke perempuan perempuan berlemak bangun non lah ini kapas akhirnya jatuh cinta kan sini kata lah ini jatuh cinta bener nada remah malah apa ayo kompasan non lah ini ke akhirnya sampai jadi ratu. Jadi kalau diberi jodoh dari budak belian, artinya saya beli menjadi raja yang dipertuan, itulah Yusuf alaihissalam. Ini benar cerengah Zulaikha ni. Subhana man ja'ala al-muluka 'abida bima'siyatihim wa ja'ala al-'abida mulukan bi ta'atihim. Begitu gampang Tuhan membalik orang yang kemarin jadi raja yang dipertuan sekarang menjadi hamba sahaya yang tidak karuan seperti saya ini. Tapi kemarin yang budak belian seperti Yusuf sekarang menjadi raja yang dipertuan. Memang nasib itu memang begitu. Nah ini kah cerita balak-balak ini kan li raf'id darajah. Okay? Jadi penyaman balak nikah beda dua, beda nyaman karena dosa bila kasabat aidin nas dan beda karena lirafid darajah. Tergantung enggak saya nerima. Kalau dia itu nerima sekalipun karena dosa yacir di Allah, kan nerima. Tangako, benyanguan,
Oh, bukan tu pangeran ni. Lojok macam seneka. Senajan tak laki udah ada. Mengkong kok orang oleh Nabi Zikrullah filin tak buang kok. Macam saya cepat sakit madu itu kok dia. So kau tak baju. Anu pula karena Nabi Zikrullah filin dia besar. Mana Zikrullah filin? Saya bersalah besar. Dan ni kau orang tak nerima ni kenyamanan. Melana kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebu wong Islam iku sembarang obahe kabeh enak. Nek dheweke tiba melarat tiba ndak untung kok sabar nerima ngrumangsani nek iki pancen krana awake sing salah lan utawa Allah arep maring coba aku kuat apa ora nek kuat aku iki diparingi munggah derajat. Tapi ini umpamane wong Islam mau oleh untung, oleh kesenangan, orang takabur tapi yahmadullah muji nang Allah, baleno ki kabeh Allah sing maring dudu aku. Aku punya misalnya kok pedagang liane. Saya pedagang, itu pedagang. Saya modalnya sama, itu modalnya sama. Kenapa saya kok yang sukses? Kok saya yang kaya? Bukan karena saya. Kalau karena saya, dia tentunya juga sukses. Dia juga kaya. Jadi bodoh pada. Sekolahnya pada, cagangnya pada. Oleh tak boleh cari genteng pasar pada. Mari, kenapa mak saya sesoki situ mak tidak? Itu nyata bukan karena sayanya, tapi karena Allah yang menjadikan. Namun aroma begitu, lalu alhamdulillah semua puji lillah, kembalikan bukan alhamdulillah, bukan begitu. Segala puji karena saya cakap, makin cakap saya mana bisa. Loh, jangan begitu. Nah, ini kan mohon antejaring Islam sudah ya, mohon capok palang pas ngarumangsani sabar maknana, mohon entong pas sekornya mana dan ya sabar syukur. Ada padanya saya nah, sabar nyaman. Lah ini peranan sabar syukur ini telah dimainkan oleh semua nabi. Tidak ada nabi yang tidak dicoba dengan dua. Sabar, syukur, sabar. Sampai judul ibadahnya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nalikala sujud kanjeng Nabi sampai habis sikile. Sampai diarani Nyai Aisyah wis mati. Ya Allah, susah. Kita ini malah aku tak tahu pemenus mati dicukupi nangis di Aisyah. Saking nggak kuat itu dia jadi mas betul tak? Mereka orang memiliki mas, ya. Tapi nek kanjeng Nabi betul mas, ya Rasulullah, abek melek ini gitu, diarani mati. Saking sulinya oleh sujud, dia sampai boleh nih kan sokohan. Kan iya jauh kanjeng Nabi. Alhamdulillah, jangan saya Aisyah. Cakap bela mati. Mohon maaf kok terkira jauh, kok dia. Jadi janda muda, neneka. Kau ada benar oleh asal robasan. Betul sampean lu Gusti. Oh sampean ni nabi lu kok. Kok isi oleh ini kata kok oleh ngoyo-ngoyo gitu loh. Padahal sampean ni gak gitu dosa-dosa di sebuah kafe. Kurang apa sampean swarga wis dijamin. Lho kok apa sih? Kok sujud kok padahal wong akeh dosane. Guyu kanjeng Nabi. Afala aku no abdan syakura? Niku jawabnya. Apa saya tidak boleh jadi seorang hamba yang berterima kasih kepada Allah? Jadi dasarnya kanjeng Nabi ibadah itu bukan karena takut masuk neraka, atau karena ingin masuk surga, atau karena ingin disepuro dosane mboten. Tapi ingin menyatakan rasa terima kasihnya kepada Allah. Syukur itu namanya. Ya. Begitu hebat syukur itu sampai menjadi judul daripada ibadahnya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga syukur itu pula lah yang menjadi judulnya Raja Sulaiman ibnu Daud alaihi wassalam. Hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfur. Orang gusto binatang, kewan, sampai manuk, sampai iwak, jadi rakyatnya sing kena diperintah. Nyelo iwak iso sak waktu Nabi Sulaiman. Kok iwak ane dikelek angin rene aku arep lunga. Diluk ae terus itu. Ngawang diterno. Niku teng Quran niku diterangaken ngoten. Barang wis dadi wong subuh dhuwur pangkate, sembarang sampai iso ngrungokne guleme semut. Ngene iki jalan akhirnya Nabi Sulaiman. Walana, kanca kota Nabi Sulaiman
Yang di tentara narele betul, ngetak dia. Nabi Sulaiman ngajinya kerja, ya komandan kan ini, sampai ngabas ke bawah. Begitu hebatnya kerajaan. Apa yang dia katakan? Semua ini min fadli Rabbi. Ini kemurahan Tuhan yang diberikan saya. Saya sendiri tidak berbuat apa-apa. Saya diuji. Ashkuru am akfur. Apakah saya ini syukur apa enggak? Itu tak maksudnya Tuhan membuat saya begini. Karena itu pada waktu Nabi Yusuf alaihissalam, setelah mencapai puncak urat, semua negeri tangga mengenal Yusuf sebagai menteri perekonomian yang negerinya Mesir itu bisa mengirim bantuan manan ke kanan kiri waktu paceklik. Sampai tidak ada yang tidak dengar namanya Yusuf. Atau menurut bahasa Eropa, Yosef. Waktu itu apa doanya dia? Rabbi, qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadith fatir as-samawati wal ard anta waliyyi fid dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Setelah mencapai puncak kebesaran, Nabi Yusuf itu sadar, ini semua hanya permainan saja. Bukan ini tujuan hidup. Bukan. Engkau telah memberi aku kekuasaan kerajaan ini. Malah bukan saja raja, tapi juga saya diangkat menjadi nabi yang mengerti takwilnya, mimpi-mimpi, segala macam mimpi. Lahir bahir ada di tangan saya. Kekuasaan bahir di tangan saya. Memang kuasa Nabi Yusuf. Kekuasaan batin secara rohani, saya adalah nabi. Ini penghormatan dan kemuliaan. Semua ini Fatirus samawati wal ardh, wahai Tuhan pencipta langit dan bumi, anta wali. Engkaulah yang mengatur saya, yang memberi kekuasaan saya, yang noto mimpin saya di dunia wal akhirah. Terus apa saya minta? Nabi Yusuf. Setelah itu tidak ada yang diminta. Bukan saya yang jadi raja terus-terusan. Enggak, raja ini akan habis. Apakah kemuliaan duniawi ini? Tidak. Ini semua hanya percobaan. Ini lakon hanya untuk apakah saya ini sabar syukur apa enggak. Yang saya minta justru geletek mawon. Kenapa? Bukan minta dipatungkan untuk dijadikan monumen nasional atau ditulis namanya dalam sejarah nasional sebagai pahlawan, sebagai raja yang paling berhasil. Bukan. Tapi yang diminta dua. Tawaffani muslimah. Kalau saya dicabut-cabutlah saya sebagai orang Islam. Orang yang pasrah kepada Engkau ya Allah. Wa alhiqni bis-shalihin. Kumpulkan saya dengan mbah-mbah saya. Kalau kepingin dikumpul kalau mbah kula Nabi Yakub, Nabi Ishak, Nabi Ibrahim. Kalau gabung, kalau bukan kepingin nikis saya, ini semua permainan sementara aja. Nah inilah judulnya raja-raja, nabi-nabi yang mempunyai diangkat menjadi raja. Nah, mulanya kalau rawat saya, kalau cekak ring kesih, ya, kadang kali tujuan hidup, perangan uang nikuan tentu. Apakah dia lebih banyak bertitik berat kepada ilali abidini? Nah, ini bangsa aulia-aulia, nabi-nabi, ya, seperti Nabi Ayub. Nabi Ayub itu tidak jadi ratu, tidak punya kekuasaan apa-apa. Ya cuma kesabaran tok. Niki ibadah tok Nabi Ayub. Nabi Ayub itu mantunya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu akhirnya bareng wong wedok sing elek wau nika, ya. Dan akhirnya terus dirabi. Cek merabi aku. Sampean tuan kurang ino. Boten. Wah akhirnya terus didungak Nabi Yusuf. Ya Allah, niki Zulaikha. Dari tinggi. Kiranya pas dibolok kerusak nih mbak ini. Justru pada waktu dia sudah rusak mukanya, sudah pulang beliau tok, wis melarat, justru Nabi Yusuf jatuh cinta. Bahkan aneh ini jadinya akhirnya dungo. Ya Allah, terserah penjenengan, pulang tadi kawin kali Zulaikha. Sakal waras, ayu dibangga benih. Coba ini, keanehan Nabi Yusuf, masya Allah pun. Sampai akhirnya nalikat petuk kemanten nanyar, mungkin pancen sih ting kasihan. Akhirnya dia anak telu, lanang luru, siji wedok jenenge Rohmah. Rohmah ini akhirnya dikawin kali Nabi Ayub alaihissalam.
Niku mantune Nabi Yusuf niku. Lah niku Nabi Ayub khusus ibadah tok. Tapi nek sing dadi khalifah illa liya'budun. Terus mau inni ja'ilun fil ardi khalifah. Nabi Daud, Nabi Sulaiman pegang pemerintahan. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngabai ini kanjeng Nabi. Ya illa liya'budun kanjeng Nabi. Ya khalifah kanjeng Nabi. Ya liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Bal naqdihu bil haqqi 'ala al batil. Gitu kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kabeh iso dilakoni persis, tak kurang tak luwih coba. Kehebatan kanjeng Nabi. Tapi nek liyane niku ada yang titik beratnya ke khalifah. Nabi Musa niku khalifah. Nabi Sulaiman khalifah. Terus Nabi Yusuf khalifah. Tapi Nabi Ayub illa liya'budun. Nabi-nabi liyane niku wonten titik beratnya. Lah kula sampean kanten ngrayai, nggih. Kabeh nek kok dilakoni telok nek kepecukna ora nek kok dilakoni kabeh. Nomor 1 illa liya'budun, nomor 2 ing jadi khalifah, nomor 3 nerima bala coba di Allah. Cuma beda orang ini ke titik beratnya. Titik beratnya kenapa? Saya menonjol lah. Seperti aulia-aulia itu illa liya'budun. Bodoh saya bekerja, bodoh pemerintahan. Saya dalam mengurus masyarakat. Ya ke khalifah titik beratnya. Bodoh boleh tak jadi khalifah, tak ngatur makan apa. Ibadah yang kecil sedang. Cuma tiba ini kena nepalang. Balak tok nika. Tak oleh si soki pelengan sampai udut. Tak oleh si melarat sampai koros sampai asram. Si tak kes-kes. Dan ini ngerti ya sampai niku ngelakoni tujuan urip. Ora kalah karo illa liya'budun. Ora kalah karo inni ja'ilun fil ardi khalifah. Nek sampean niku liyabluwakum ayyukum ahsanu amala berhasil, pangkatmu juga besar. Kornen yang salah setong telok nikah. Tapi telok nikah mesti lakoni kabeh. Ibadah engke, ngatur apa engke, paling punten ngatur binena. Paling punten di tetangga. Nomor 3 liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Bala nika mesti terima. Lah ini kedekik saya terangake Bi Imam Ghazali nerema ngadu ke bala nikah. Setong sabar, setong syukur. Bisa enggak mengendalikan dua sayap ini? Disitulah maksud kita hidup itu berhasil insyaallah. Panika kimen keterangan kaula muka-muka mendaga bekta boleh bisa sempung. Langkong kurang lebih nak kaula nyoon aku pangapunten datang panjenengan sedaya. Astagfirullah.